suaminya dulu siapa namanya. Mana tahu boleh dibagi tahu, bukan berarti mengingatkan apa ya, memori masa lalu loh. Kalau boleh, nggak maksa dong. Panggilannya Bang Miss. Oh, panggilannya Bang Miss. Bang Miss. Iya. Namanya Miss siapa sebetulnya? Miss No. Miss No. Iya. Miskin karena kok. Iya. Dulu sering jalan-jalan nggak bareng sama mantan suami? Waktu masih bersama tentunya. Ya masih mudanya dulu masih pacaran sering. Oh iya, masih inget lah ya gimana dulu masa romantisnya begitu ya. Udah nikah boro-boro jalan. Oh, Yang nggak setia siapa ini? Kang Mis apa? Ya Balas. namanya laki ini kan di luar banyak godaan. tuh satu-satunya jalan itunya. Gitu. Nah, iya kan? Cocok. Iya, besok pagi buktikan. Enggak, nggak bisa. Sampai kapan? Sampai entah kapanpun. Ya. Kita kunci dulu. Iya, biar nggak kebablasan. Nggak banyak lastri-lastri yang lain. Tadi siapa tadi yang kedua bininya? Sarmi. Ya. Ya. Renungkan itu dulu. Menyesal jumpa saya ini malam? Salah. Menyesal ya. Dosa yang paling besar dan akan sangat bahaya bila muslim terbawa mabuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, topiku nggak dibawa loh. Pinjam. Sering pakai topi? Iya, sini. Siapa tahu nanti ada cewek lewat. Topi loh, topi. Ini aja kan cantik ini. Itu ganteng itu topinya. Enggak lah. Ketuaan. Ini peci ketuaan juga. Nanti alim kali ini aja lah. Pinjam Amit ya. Nah, sini tuh. Oh, makanya agak mereng gitu. Iya, gaul kok. Kenalkan dulu lah. Siapa namanya? Cang Ganteng. Cang Ganteng. Sebut nama lah. Iya, Cang Ganteng. Sebut nama. Anto. Aku yang paling ganteng kok ya. Aku udah nikah 2 kali. Hah? Sampean? Baru 2 kali, belum 3 kali. Belum lah. Carikanlah kenalan aku. Ya nanti ada. Wisno. Kenapa ya? Ada apa ya? Misna ini betul. Wisno. Asli ini kan. Yo asli. Gak palsu kan? Yo enggak. Sekarang siapa istrinya? Hah? Istri yang kedua apa yang pertama ini yang dipakai? Istriku kan cuma 1. Katanya kan 2 tadi. 2 kali nikah. Oh, 2 kali nikah. Yang pertama Si Lastri. Sudah berhasil, udah aku tinggalin warisan lah. Nanti warisan anak. Iyalah anak. Oh, bukan warisan harta. Enggak lah. Wah, bahaya ini. Sekarang aku juga sudah punya anak. Berapa? 1, nggak banyak-banyak lah. laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Nanti kalau banyak-banyak repot lah. Aku kan mau nyari lagi rencana. Tuh, kenapa nggak sama balik ke yang tua aja? Ke siapa? Siapa? Lastri tadi. Kenapa? Udah nggak enak, nggak asik. Kenapa nggak asik? Udahlah. Nggak mau. Dulu dia. Ditinggalkan gitu aja apa cerainya cemana dulu? Apa memang udah cerai sama si Lastri? Cerai lah. Tapi ya nggak apa. Udah aku talak itu. Talak berapa? Talak pertama sih. Talak 1. Tapi aku tinggal pergi terus. Sekarang udah nikah lagi. Siapa tahu ada laki-laki lain yang mau sama si Lastri, ku kasihlah kesempatan dia. Aduh. Kok gitu? Hah? Kan kasihan anaknya banyak. Alah, anak nanti kan besar kan tahu sih.
Nggak pernah ngirimi uang belanja. Nggak pernah. Nggak. Ya enggak lah, wong aku udah ada kewajibanku kok. Kan kewajiban bapak sama anak Jadi nggak lepas. ingatnya permasalahan dulu sama Mbak Lastri dulu. Kok bisa ditinggalkan, apa masalahnya? Tapi aku disuruh pergi. Sama Lastri lah. Oh, disuruh minggat gitu? Iyalah, nggak tahan dia. Aku jarang pulang. Gara-gara jarang pulang? Jarang pulang terus. Memang hobiku kan main-main perempuan sih. Oh, Bang Toyib ini. Bukan Bang Misno. Bang Misno. Bukan, Bang Toyib. Bang Misno. Jarang pulang. Itu loh. Kenapa? Udah banyak ceweknya sekarang? Belum dapet lah. Belum dapat. Ajaknya ganteng lah ini ya. Ada. Hah? Kalau ada boleh lah dikenalkan. Ada nanti. Ada kan? Ada. Nanti putunya sama abang itu ada? Ada. Ada. Kenal nggak sama yang ini? Nanti bang. Nanti dulu bang. Biar penasaran dulu bang. Nah, kita cerita dulu biar penasaran. Nanti kalau dikasih tahu bang, cepat-cepat pulang bang. Istriku yang sekarang kan udah berkurang cantiknya. Dulu cantik. Cantik lah, kalau nggak cantik ya nggak mau. Tapi Misno itu kan nggak sembarangan Kalau milih-milih cewek. tengok ya kan, Mas Misno ini pun lama-lama udah nggak ganteng, udah tua makin ya kan. Tahu dari mana? Dari apanya? Kumisnya udah ada, jenggotnya udah ada. Mana? Ini kan bukan badanku. Gimana? Ini kan bisa nengoknya bisa tembus pandang ini. Langsung tuk. Yang penting laku lah. Jadi kampungnya sekarang nggak sama-sama Lastri? Jauh lah. Jauh. Kalau deket nanti ya repot. Jaraknya berapa apa gitu jauhnya? Iya kan? Kalau deket anak bolak-balik datang kan repot. Ya nggak apa-apa lah, namanya bapak didatangi anak. Kalau udah lah itu. Lain kampung gitu? Jauh lah. Kalau perjalanan kira-kira berapa jam? Nggak tahu lah itu, pokoknya jauh lah. Semenjak aku meninggalkan Lastri, belum ada lah jumpa sama Lastri. Mungkin Lastri juga nggak tahu lah di mana aku sekarang. Mungkin dia hanya dapat kabar aja, tapi belum pernah datang sih. Lagi pula datang mau ngapain? Mau aku udah ada istriku kok, ada anakku lagi. Ya nggak apa-apa. Jadi istri yang kedua siapa namanya? Pertama Mbak Lastri, yang kedua ini Sarmi. Lastri, Sarmi. Yang ketiga belum ya? Belum. Ada. Oh nanti sama abang itu. Yang ketiga si Lastri lagi lah ini. Oh, enggak lah. Gitu nggak kasihan sama anaknya gitu bang Mas Misno? Udah dibilang loh. Anak nanti kan kalau udah gede tahu. Tahu cari bapaknya? Iyalah. Mana tahu orang bapaknya nggak pernah ngasih nafkah. Kan? Enggak, ya nggak apa-apa lah. Itu kan nanti bicara hari tua. Kalau sekarang nikmati Misno, hari muda ya. Iyalah, Misno kan nggak mau mikir terlalu jauh. tapi nanti kan tiba-tiba kematian kan datang gitu. Kalau udah mau mati, anaknya nggak peduli cemana. Janganlah bicara kematian. Iya, kayaknya udah agak bau-bau juga ini. Iya. Pantang. Kalau dari gitu. umur sekitar 40-an 35 gitulah ya kan? 45. 45. Selisih 45 apa berapa ya? Ya kurang lebih segitulah. Selisih 10 tahun sama Ya, Mbak kurang Lastri lebih lah. kurang ya. Master ini 35. Mas Misno Sekitar 45 lah kalau nggak salah. 10 tahun. Mas Misno ini kaya apa miskin? Miskin. Oh, betul lah, namanya Misno. Miskin suka noko. Enggak, kalau miskin ya, kalau noko enggak. Misno terang-terangan. Misno, miskin tukang noko. Iya. Iya, nokoi perempuan. Enggak loh. Itu Misno nggak pernah nokoi perempuan. Enggak. Cuman ya kalau udah dapet, Misno kan gampang bosan. Gitu loh. Mau dikasih yang nggak bosan-bosan mau? Ada ini nama ceweknya. Cantik. Cantik. Siapa namanya? Mak Lampir. Namanya aja udah mak. Namanya memang Mak Lampir, tapi cantik. Namanya aja yang mak.
Sebetulnya aku itu pun nggak apa ya, nggak suka dijodoh-jodohkan. Oh, mau cari sendiri. Iya, Iyalah, cari sendiri lah. Kita punya selera juga ya kan. Iyalah. Ah. Ya buktinya setelah pisah sama Lasri dapatnya aku Dapat yang cantik sekarang. lebih cantik daripada Lasri, tapi ya sekarang udah berkurang lah. Lasri dulu pun cantik. Lah orang Misna pun udah berkurang sekarang, udah mulai keriput. Ya kalau aku berkurang nggak apa-apa gitu loh. Tapi maksudnya saya pilihanku. Daya tahannya pun udah nggak kuat kayak dulu lagi. Kalau udah itu. Tapi semangatnya masih kuat. Iya, kebanyakan saking semangatnya lama-lama mati. Lah dari tadi bicaranya mati-mati aja. Gitu. Memang Misno orangnya kayak gitu, selalu happy, ya, pantang melihat wanita muda. Tuh. Apa keturunan Gendarwo? Ada aja kok. Turunan Gandar. Gendarwo kan suka lihat wanita-wanita muda. Enggak lah. Jadi teringatnya dulu rumah Mas Misno sama Mbak Lasri dulu tetangga nggak? Dulu tetangga. Deket sih. Satu kampung lah ya. Deket. Kalau yang istri yang ini satu kampung juga enggak? Enggak, Kampung. jauh. Kok kalian tahu Lasri? Tapi Mas Misno tadi yang bilang. Oh iya ya. Nah, kita kan cuma ngorek-ngorek aja pertanyaannya kan. Berapa anaknya Lastri? 4 kata Mas Isma. Iya. Istri yang kedua anaknya 1, Namanya Sarmi. Sarmi. Berarti udah besar sekarang anaknya, anak pertama Mas apa nih? Mas Yang Misno. sama si Lasri. Si Lastri. Ya, remaja lah. Berarti anaknya udah 5 ya. 5. 4 tambah 1 5. Iya. Jadi mau nambah lagi. Jadi tipe-tipe yang kayak apa mau dicari lagi? Yang cantik, yang awet lah, muda. Tapi Malah nanti kalau hampir nyari ada. yang ketiga tua lagi kayak yang Mbak Lasri, kayak Mbak apa ini? Tinggal lagi gitu. Wah, jelek dipicek ini. Nah, aku jadi anaknya. Habis ini. Bapak iya dia apa piting ya kan. Ya untung Saman kan bukan anakku. Iya. Nanti ada anaknya yang kayak gitu. Saman kan nggak tahu ceritanya. Ya, dikasih tahu lah ceritanya gimana. Coba ceritakan. Kita sama laki-laki loh, jangan iya. terus langsung menyalahkan. Nah, coba ceritakan. Itu kan tadi memang seperti itu ceritanya, tapi kan di balik cerita itu ada cerita lain. Ada misteri apa gitu. Seharusnya kalian kan bertanya, kenapa aku itu bisa sama Lastri? Kamu nanya. Kenapa ya sampai hati aku meninggalkan anak-anaknya? Ya, kan apa sebabnya kan gitu. Coba Seharusnya tanya. kan Pak. ditanya. Iya. Sebab dan akibatnya. Lastri memang nampaknya polos. Ya. Iya. Tapi kan aku lebih tahu. Aku yang udah menjalani rumah tangga loh. Sampai punya anak 4. Iya. Aku sering makan hati dibikin Lasri. Makan Karena- api. Makan hati. Oh, Makanya aku jarang pulang. Kalau ngomong agak kuat-kuat sih. Itu. Aku suka ya godain perempuan lain sebagai pelarian. Kan begitu. Aku kalau nggak cinta sama Lasri kan nggak mungkin ku nikahi sampai punya anak 4. Tapi kenapa terakhirnya pun ku tinggalkan? Gitu loh. Karena Lasrinya itu ya nggak bener. Apa karena selingkuh? Ya kalau ditanya Lasri bilang aku tukang selingkuh. Kan ya, begitu. yang betul memang tukang selingkuh gitu. Saman kenal gak sama Lasri? Ya enggak lah. Dia yang tukang selingkuh. Yang betul. Ya buktinya gini, kalau memang tukang selingkuh berarti begitu pisah, ya kan udah beberapa tahun, pasti si Lastri cari suami lain, lebih duluan dapat suami. Sekarang gitu. begini. Laki-laki mau deketin Lastri, kalau untuk main-main mungkin iya. Tapi kalau untuk serius, laki-laki itu kan mikirin. Ya. Karena banyak anaknya. Banyak anaknya, ya itu. Cobalah sampan pikir. Ya. Nggak tua, nggak muda, siapapun yang kenal sama Lastri pasti jatuh cinta. Karena kecantikannya. Bukan karena kecantikannya kalau menurut aku. Karena apa? Gitu.
Karena kementelannya. Apa mental si Lastri? Kalau jalan cemana sih Mbak Lastri? Sesuka apapun laki-laki melihat dia, kalau nggak ada sambutan, nggak mungkin. Nggak, contohnya cemana? Kalau Ini dia sampai yang tua pun Hmm. ya, menaruh hati sama Lastri. contohnya cemana? Ngapain lah dicontoh-contohkan Enggak, itu? ya biar kami ini tahu kan gitu. Kalau dia lagi jalan dipanggil Lastri, dia cemana responnya gitu? Masa tipe-tipe perempuan yang mental sampean nggak tahu? Nggak tahu saya. Jadi kalau nggak tahu ngapain gue contohkan? Berarti kalau sampean nggak tahu kan nggak perlu tahu. Intinya, ya, Lastri itu ya terlalu mudah memberi harapan kepada laki-laki lain. Dia nggak pandang bulu, mau muda, mau tua, mau lajang, mau duda, ataupun suami orang. Sampai kapan aku tahan? Berarti makan hati gitu. Makan Pak. hati. Tapi kan nggak terjadi gitu sama laki-laki lain. Lantas si Lastri main gila atau nikah. Biasanya kalau perempuan memang memberi harapan, begitu lepas sama Mas Misno. Mas Misno udah langsung aja dapet laki-laki lain. Dia nggak memandang bahwasannya kasihan sama anak-anaknya. Nanti kalau dia nikah sama laki-laki lain nggak sayang. Buktinya dia memikirkan kalau dia nikah sama laki-laki lain, kalau sayang sama anaknya. Sekarang begini. Kan gitu. Mungkin Lastri nggak berpikir itu. Tapi laki-laki yang mau sama dia pasti kan ke situ pikirannya. Apa ada? Ada pun sedikit laki-laki mau menerima mamanya, mau menerima anaknya. Makanya itu berarti yang bagus itu berarti Lastrinya. Karena dia mau sama laki-laki lain, ya kalau mau menerima anaknya. Seperti itu keterangannya. Iya, ya. Karena dia itu sudah merasakan ditinggalkan suaminya. Itu kayak gitu. Masa Lastri aja kalau ditanya kenapa pisah, lakinya selingkuh. Giliran aku ditanya nggak boleh ngomong kayak gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Iya. Ini siapa namanya? Bang Misno. Oh. Salaman dulu lah. Oh iya. Alhamdulillah. Mau salaman Misno. dengan saya? Mau lah. Oh iya. Wong Bang Misno kan laki-laki baik sebetulnya, Oh, tanggung iya. jawab. Laki-laki baik, tanggung jawab, mantan Lastri. Mantan suaminya Lastri. Oh, mantan suaminya Lastri. Iya. Begitu ya. Tangannya Pak, Iya. janganlah Pak dulu. Iya. Tadi cerita seputaran Lastri begitu ya. Sebetulnya Pak, Iya. Apa sebetulnya? Sebetulnya bagaimana? Sebetulnya aku playboy gitu. Iya kan? Iya. Ini Misno cerita seputaran Lastri begini, Misno begono. Ya, itu boleh sama orang lain. Kalau sama saya tak bisa cerita itu. Iya. Dan perlu Misno ketahui juga. Nampak dari tabiat Misno, gerak-gerik Misno. Iya. Kasihan anaknya 4. Tapi semua sudah terlanjur, sudah terjadi Misno. Iya. Bahagia dengan istri mudanya sekarang? Tidak. Tidak juga. Perempuan sama saja sebetulnya Misno. Sama-sama kita laki-laki. Ya. Sama-sama kita laki-laki. Ya, memang kalau cerita biasanya entah itu laki-laki ataupun perempuan membenarkan posisi masing-masing. Iya atau tidak? Iya sih. Kan? Iya. Nuruti nafsu tidak ada habisnya, no. Gimana lah Pak, sebetulnya pun Misno udah menyesal ya Pak. Cuman kalau mau pulang lagi sama Lastri kan malu loh Pak. Malu. Karena- Lastri pun belum tentu bisa memaafkan Misno. Karena
istri Misno yang sekarang pun udah mengusir Misno loh. Gitu. Makanya Misno udah sadar sebetulnya, menyesal, ingat anak-anak. Tadi kayaknya saya simak gitu kan, kepingin cari lagi, mana tahu ada perempuan cantik lagi. Ya karena begini Pak, mau balik lagi sama Lastri pun nggak mungkin rasaku gitu loh. Ya. Tahu nggak, setelah salaman sama saya agak lama, iya, tujuannya apa? Tujuan saya itu untuk melemahkan tulang lunak Misno supaya nggak berkepanjangan ke depannya. Besok pagi nggak bisa. Saya biasa jabat tangan nggak pernah lama-lama. Lagi pula kan gini Pak, nggak apa-apa, ikhlas Misno untuk menebus ya dosa-dosa Misno selama ini sama Lastri, sama anak-anak juga nggak apa-apa. Iya. Karena begini, Misno pun udah untuk saat ini nggak punya kewajiban, udah diusir sama istri yang sekarang begitu. Iya, tapi kalau nggak tapi kalau tidak dijinakkan tulang lunaknya bahaya ke depannya. Jangan-jangan ada selanjutnya. Iya, itu Misno. Besok pagi nggak bisa. Enggak. Jadi sedih lah aku ya. Iya, tadi kan cari, mana tahu ada yang cantik lagi. Perempuan Misno harus dihargai, harus dijunjung tinggi, perlu untuk disayangi, perlu untuk dikasih, apalagi sudah punya anak. Kalaupun terjadi sebuah perpisahan, harus alasannya itu dibenarkan oleh agama. Ya, itu harus. Bukan hanya karena saling curiga, tidak percaya, menuduh istri selingkuh, dan lain sebagainya. Nggak cukup itu. Kalau hanya sebuah tuduhan, fakta nyatanya, tadi menurut anggota saya, ya, si Lastri belum menikah sampai sekarang. Itu tuduhan bohong, pembelaan diri sepihak dari Misno. Fakta nyatanya Misno sudah menikah lagi, punya anak, dan kepingin mencari perempuan cantik lagi. Habis ini sekarang Misno. Ya, jadi ya buat semuanya, hati-hati menjadi seorang laki-laki, jangan mudah jatuh hati tanpa didasari dengan alasan yang benar. Ya, besok pagi nggak bisa. Jadi harus gimana lah aku ya? Ya, renungkan. Misno masih punya keluarga, anak satu. Ya, tapi kan udah diusir. Kalau masalah itu Misno lah yang punya tahu. Ya, gitu kan? Itu satu-satunya jalan itunya. Gitu. Ya kan? Cocok. Iya, besok pagi buktikan. Tengok, nggak bisa. Sampai kapan? Sampai entah kapanpun. Ya. Kita kunci dulu. Biar nggak kebablasan. Nggak banyak lastri-lastri yang lain. Tadi siapa tadi yang kedua? Bininya? Sarmi. Ya. Ya. Renungkan itu dulu. Menyesal jumpa saya ini malam? Salah. Menyesal ya. Gak menyangka kan, jabat tangan cukup lama dan sengaja ku tahan, itu ada tujuan-tujuan tertentu dari saya untuk meredam dan meredakan kebiasaan yang kurang baik dari Misno. Nyesal aku jabat tangan tadi. Ya, tidak perlu menyesal, semua bagian daripada proses mungkin perjalanan. Iya. Seperti itu Misno. Jadi begini, kira-kira kedepannya masih timbul kepingin mencari yang lain selain Sarmi atau bagaimana? Mencari pun nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Buat apa? Ya intinya seperti itu Misno. Jumpa saya sebetulnya bukan tipikal yang jahat ataupun semena-mena, tidak.
Tapi saya lihat kronologi duduk permasalahan, baru kita mempertimbangkan sebelum ngambil tindakan, begitu. Tapi ya mudah-mudahan Misno bisa merenungkan perjumpaan kala ini dengan kami tentunya. Kenapa saya bilang gitu, Misno? Saya pernah ngobrol sama Lastri. Iya. Iya. Saya pernah ngobrol sama Lastri, bincang-bincang panjang 2 kali. Ya. Oh, dari tadi lah kalian itu nggak ngomong. Saya yang ngobrol-ngobrol, bukan mereka. Mereka mendengarkan saja dan menonton mungkin. Itu. Laki-laki memang terkadang, Misno, kalau nuruti hawa nafsu itu nggak ada habisnya. Tapi sebetulnya itu hanya merupakan sebuah ujian, cobaan kalau tidak mampu mengendalikannya. Ya. Bisa kebablasan, dibudakkan oleh nafsunya. Ya. Di alam kami bangsa manusia, ya mungkin ada cerita seperti itu. Saya pun tidak suka. Ya, tidak suka dengan hal seperti itu. Jadi di alam Misno seperti itu, ya saya pun ikut nggak suka juga. Walaupun sesama muslim sekalipun, ya. Jadi kalaupun rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi, kalaupun harus berpisah, alasannya harus benar. Karena gini, memang perceraian itu diperbolehkan, tapi kena marah. Ya, sama siapa? Sama Allah. Diperbolehkan, tapi kena marah atau dimarah. Jadi bila mana itu harus terjadi perpisahan, perceraian, sesuai aturan agama dan dibenarkan oleh agama. Itu Misno. Oke, Nggak bisa ngomong lagi Misno. iya. Udah ketahuan yo belangnya yo. Semoga setelah ini bisa merenung, merenung dalam-dalam, dan jangan dilanjutkan kebiasaan yang kurang baik, yakni terus menurutkan hawa nafsu kepada lawan jenis. Ya. Memang iya Misno, kalau masih muda mungkin cantik. Coba berumurnya hari, ya, berumur bertambahnya hari, tahun, dan terus seperti itu. Kecantikan ini relatif. Ya. Tapi kalau kecantikan hati, batin, itu yang sulit untuk dicari. Pikirkan Misno, Lastri sampai rela jualan jamu digendong. Apa nggak kasihan? Demi menafkahi 4 anak hasil rumah tangga bareng Misno. Itu. Misno kerja apa sekarang? Punya aktivitas apa? Ada. Nggak ada. Itu. Jangan disalahartikan bila mana kita punya pasangan mungkin sumeh, kalau bahasa kita ya. Sumeh itu ramah. Jangan disalahartikan kita terus cemburu buta. Belum tentu itu benar tuduhan kita. Itu. Saya pribadi tipikal orang yang berusaha menjunjung tinggi harkat dan martabat wanita. Apalagi seorang mama. Dia bisa dipanggil mama ataupun ibu karena punya anak. Pertanyaannya begini, Misno punya mama tidak? Punya. Ingat, bagaimana hubungan Misno sama mama? Baik. Baik. Anggaplah istri Misno, tak ubahnya sama-sama perempuan statusnya kan? Begitu. Memang semua salah aku ini Pak. Terlalu menuruti hawa nafsu. Iya, mungkin dalam pemahaman tentang agama terlalu minim. Ya, ingat, anak yang dikorbankan akhirnya itu loh, kasihan. Serba bingung dan membingungkan tentunya kan Misno. Ada sebuah penjelasan, ya. Anak itu nggak bisa terputus hubungannya dengan orang tuanya, walaupun orang tuanya terpisah, itu betul. Tapi perasaan dan batin pemikiran si anak atas perpisahan orang tuanya sangat menyedihkan bagi si anak. Si Misno santai bisa cari lagi. Itu. Gak bisa cerita lagi?
Ya bisa. Ya. Oke, ya semoga saja pertemuan kala ini bareng saya khususnya, dan alhamdulillah sudah berhasil jabat tangan dengan saya. Ya, semoga ada hikmah. Ada hikmah guna untuk meredam, ya, meredam nafsu yang bergejolak tidak punya arah kepada lawan jenis. Ya, untuk bisa pulih, ya, biasanya kalau saya sudah seperti itu, ya, saya juga yang harus memulihkan. Kalau nggak percaya silakan berobat tempat yang lain, disolusikan tempat lain kalau kiranya bisa. Jadi misalnya harus gimana lah itu? Merenung. Ya. Merenung dalam-dalam, tumbuhkan penyesalan. Itu pun bila mana misnonya bisa tumbuh. Kalau enggak ya kita pun walau alam. Ya. Kenapa saya bilang seperti ini misno? Sesama muslim. Walaupun misno dari bangsa jin, kami dari bangsa manusia. Ini bukan dalam rangka menceramahi misno, ya, tapi menasehati, saling mengingatkan. Saya pun laki-laki juga misno. Ya. Oke. Ya semoga keluarga misno masih bisa bertahan. Keluarga yang mana, Pak? Keluarga yang sudah dibina setelah meninggalkan Lastri. Udah pisah kok. Pisah. Udah pisah. Pisahnya pisah bagaimana? Gara-gara misno suka perempuan lain juga. Begitu ya. Ya renungkan dulu masa-masa sendiri seperti itu. Sebelum ini saya udah ngobrol panjang dengan Lastri. Ya. Apakah berkemungkinan, berpeluang bila mana mantan suami datang dan pulang? Kata Lastri apa cerita ke saya? Terlalu sakit hati atas perilaku misno kala itu. Jalan bareng cewek lain, bareng perempuan lain di depan dia, di depan anak-anaknya. Apa betul seperti itu? Iya Pak, betul Pak. Iya. Itu nggak baik. Ya, nggak baik memberikan contoh kepada anak. Ya, anak misno bareng si Lastri tentunya kan nggak baik juga bareng si Lastri. Misno senang berbahagia dengan perempuan lain. Ujung akhirnya apa? Nggak mulus juga kan? Oke. Jadi mudah-mudahan Misno bisa merenung setelah ini, ya. Bila mana kapan-kapan kita perlu untuk ngobrol lagi, berkenan jumpa saya lagi. Nggak menyesal jumpa saya? Enggak. Kenapa nggak menyesal? Ya, gara-gara Bapak Misno jadi sadar Pak. Iya. Iya. Dan itunya pun sadar ya harusnya ya. Enggak pun nggak apa-apa lah kalau masalah itu. Iya. Itu pun nggak apa-apa ya. Karena selama ini Misno orangnya paling nggak pernah yang namanya sedih gitu. Tapi saat ini sedih. Tapi sedihnya bukan karena itunya yang tadi nggak apa ya. Gara-gara cerita Bapak kayak gini, aku jadi teringat dosa-dosaku gitu. Alhamdulillah bila mana bisa adanya secerca penyesalan dan tumbuh kesedihan dalam diri Misno. Mungkin kesimpulan begini, nikmati dulu masa-masa sendiri, dan kalau saran saya, tumbuhkan rasa penyesalan yang mendalam. Mana tahu ada nasib baik ke depannya. Dan saran saya nggak kalah penting, rubah kebiasaan buruk. Mengumbar nafsu, mencari perempuan yang lebih cantik, dan lebih cantik. Buang dan rubah karakter seperti itu. Itu saran saya kalau mau. Kalaupun nggak mau, Misno yang jalan. Iya Pak. Iya. Karena pun saya nggak kepingin ada pihak-pihak lawan jenis daripada Misno yang terus menjadi sasaran Misno hanya untuk melampiaskan keinginan nafsu Misno. Oke, pada pertemuan kali ini cukup. Ya. Mau didengarkan saran dan cerita dari saya silakan, mau diabaikan pun ya monggo. Saya dengarkan. Terpulang Misno, ya. Saya dengar. Di penghujung tentunya dari saya, silakan boleh pulang. Doa dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, pulangkan Bang Anto, ya. Pulangkan Bang Anto ya. Pulang sekarang Misno ke tempat Misno ya. Oke. Misno minta izin ya Pak. Ya sama-sama. Kalau Misno minta izin kepada saya izinkan. Iya. Pulang ya.
Oke, yuk pulangkan. Oke sahabat ya, intinya itulah sedikit ngobrol mediumisasi dengan mantan suami daripada Lastri, seorang janda dari alam gaib yang punya 4 keturunan sahabat ya. Ternyata memang ya liku-liku perjalanan mereka itu ada, tapi lagi-lagi saya bisa mengingat dan menimbang, dan saya ngambil tindakan terbaik untuk menghentikan dan meredam kebiasaan buruk si Misno dengan teknis dan cara saya tersendiri. Mudah-mudahan pertemuan kami dengan Misno ada manfaat kebaikan buat yang bersangkutan, dan harapan saya buat sahabatku semua dimanapun berada, ambil saja benang merah, sisi positif diambil, yang kurang baik abaikan sahabat ya. Semoga panjenengan semua terhibur dan bisa mengambil ibroh pelajaran dalam kehidupan kita. Kalau kita selaku laki-laki, cobalah untuk menyayangi, menjunjung tinggi pasangan kita. Jangan menuruti nafsu pribadi, karena itu nggak bagus ya. Di samping nggak bagus, ada pihak-pihak yang kadang dirugikan sahabat ya. Dan pesan saya seperti itu. Di penghujung, jaga iman, jaga Islam, jaga amal, dan jangan lupa mudah-mudahan iman terus ditingkatkan kepada Allah supaya senantiasa hidup dalam naungan ridhonya Allah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.